Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lahab sebenarnya bukanlah nama asli, itu hanyalah sebuah julukan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Kata Uzza diambil dari nama salah satu berhala yang disembah oleh kaum Quraisy pada zaman itu. Ada 3 berhala utama yang mereka sembah, yaitu Lat, Uzza, dan Manah. Abu Lahab, yang berarti api, diberikan julukan tersebut karena ketika dia marah, wajahnya menjadi merah menyala seperti api. Dalam beberapa film atau gambar yang mengisahkan tentang dirinya, Abu Lahab digambarkan dengan wajah yang jelek dan hitam. Namun, menurut para sejarawan, Abu Lahab sebenarnya adalah seorang pria yang tampan, berkulit putih, dan wajahnya cerah. Meskipun demikian, dia dikenal sebagai salah seorang penghuni neraka karena menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi yang sangat mulia. Bilal adalah seorang budak miskin, berkulit hitam, dan tidak tampan. Namun, karena keimanan yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bilal dan menjadikannya salah satu penghuni surga yang layak. Nabi Muhammad SAW memiliki 4 paman yang hidup pada masa kerasulan. 2 dari mereka beriman, yaitu Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib, sementara 2 lainnya, yaitu Abu Talib yaitu ayahnya Ali dan Abdul Uzza, Abu Lahab, kufur dan bahkan menentang dakwah Nabi. Meskipun Abdul Muttalib, kakek Nabi, tidak menerima Islam, ia tidak pernah menentang dakwah Nabi. Namun, berbeda dengan beliau, Abu Lahab sangat keras menentang dan menjadi salah satu musuh terbesar dakwah Islam. Dia dikenal sebagai sosok yang bengis, kasar, dengan hati yang keras, serta mudah marah. Selain itu, tubuhnya sangat tinggi dan tegap, serta suaranya sangat nyaring. Dalam berbagai kisah, Abu Lahab dikenal sering melakukan tindakan buruk terhadap Rasulullah SAW. Namun, ada sebuah peristiwa menarik yang terjadi pada suatu hari Senin, di bulan Rabiul Awal, ketika fajar baru saja menyingsing. Pada hari itu, Abu Lahab terbangun lebih pagi dari biasanya. Udara segar pagi yang bercampur dengan aroma harum membuatnya merasa terbangun dan penasaran, mencari tahu dari mana asal bau harum itu. Ternyata, bau wangi itu berasal dari budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Suwaibah sangat gembira dan tidak sabar untuk memberikan kabar gembira kepada majikannya. Dengan semangat, Suwaibah pun berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Tuan, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan seorang putra, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan cahayanya menerangi sekitarnya." Mendengar kabar tersebut, Abu Lahab sangat gembira. Ia merasa sangat senang atas kelahiran keponakannya, Rasulullah SAW. Bahkan, pada saat itu, ia tak bisa menahan kebahagiaannya. Abu Lahab pun berkata kepada Suwaibah, "Pergilah, wahai budakku, kamu bebas hari ini." Pada saat itu, Suwaibah menjadi merdeka berkat kelahiran baginda Rasulullah. Kebaikan yang dilakukan Abu Lahab, meskipun hanya sesaat, ternyata memberi dampak yang besar. Suwaibah pun merasakan kebebasannya karena kelahiran Rasulullah membawa kebaikan bagi banyak orang. Konon, setelah kematian Abu Lahab, setiap hari Senin, siksa kuburnya menjadi lebih ringan. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, ketika Abu Lahab meninggal, "Setahun setelah kematian Abu Lahab, aku melihatnya dalam mimpi, dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam mimpi itu, Abu Lahab berkata, 'Setelah aku mati dan meninggalkan kalian, aku tidak pernah merasakan sedikit pun jeda dari siksa kubur. Setiap saat dan setiap waktu aku disiksa. Namun, azabku diringankan setiap hari Senin, hari ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan.'" Urwah juga pernah menceritakan tentang keringanan siksa kubur Abu Lahab.
Ia berkata bahwa Suwaibah, yang dulu adalah budak Abu Lahab, disusui oleh Nabi Muhammad SAW setelah dia dibebaskan. Ketika Abu Lahab meninggal, dia diperlihatkan dalam mimpi kepada sebagian keluarganya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kerabatnya pun bertanya, "Apa yang kamu dapatkan, wahai Abu Lahab?" Abu Lahab menjawab, "Setelah aku meninggal, aku tidak pernah merasakan kenikmatan apapun, kecuali aku diberi minum lantaran aku memerdekakan Suwaibah." Ini adalah bukti bahwa kebaikan, sekecil apapun, tetap mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita patut berbangga atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saat itu, ketika masa muda Abu Lahab, dia banyak menghabiskan waktunya dengan bermain dan menikmati kehidupannya. Meskipun begitu, dia adalah seorang yang taat beribadah kepada berhala-berhalanya. Abu Lahab sering merawat berhalanya dengan penuh perhatian, mulai dari berhala Lat hingga Uzza. Dia membersihkannya dengan teliti sebagai bentuk penghormatan. Setelah merawat berhalanya di pagi hari, Abu Lahab akan pergi berburu ke padang pasir. Jika berhasil menangkap binatang, dia merasa sangat bangga dan akan menceritakannya kepada teman-temannya. Pada sore hari, seperti kebiasaan pemuda Makkah pada masa itu, dia akan mengunjungi kedai untuk bersantai bersama teman-temannya, sambil menikmati khamar untuk memuaskan nafsunya. Dia tidak menganggap itu sebagai perbuatan yang buruk. Meskipun ayahnya, Abdul Muthalib, sering mengingatkan untuk berhenti dari kebiasaan buruk itu, karakter Abu Lahab yang suka kebebasan membuatnya sulit untuk meninggalkan kebiasaannya. Akhirnya, ayahnya pun membiarkannya. Meskipun begitu, meski hidup dalam kebebasan, sikap fanatik Abu Lahab terhadap berhala tidak pernah berkurang. Bahkan setelah dia menikah dengan Ummu Jamil, semangatnya untuk menyembah berhala semakin kuat. Singkat cerita, setelah beberapa lama menjalani kehidupan rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama diberi nama Mutab, sementara putra keduanya diberi nama Utbah. Keduanya tumbuh menjadi remaja yang sehat dan kuat. Sementara itu, keponakannya yang sangat disayangi, yaitu Muhammad SAW, yang dulu dielu-elukan saat kelahirannya, kini juga sudah berkeluarga. Muhammad SAW dan istrinya, Khadijah, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang keduanya tumbuh menjadi gadis-gadis dewasa, seperti halnya anak-anak Quraisy pada masa itu. Abu Lahab melihat Muhammad SAW sebagai seorang tauladan, sementara Khadijah adalah wanita terhormat yang kaya raya. Akhirnya, pada suatu hari, Abu Lahab memutuskan untuk melamar kedua putri Nabi SAW untuk kedua putranya, Mutab dan Utbah. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW tidak merasa keberatan, dan pernikahan pun terjadi di antara kedua keluarga. Perkawinan ini semakin mempererat hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Abu Lahab. Selain sebagai keponakan dan paman, mereka kini juga menjadi besan, yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Namun, hubungan yang baik itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada beliau untuk menyeru umat manusia agar memeluk Islam dan menghentikan penyembahan berhala serta segala bentuk syirik. Nabi SAW merasa berat dengan tugas yang diberikan kepadanya. Beliau berpikir keras tentang bagaimana cara menyampaikan amanah itu kepada kaumnya yang sudah sangat lama menyembah berhala. Karena merasa bingung dan cemas, Nabi SAW akhirnya memilih untuk menyendiri di rumahnya. Beliau lama tidak keluar dari rumah, sehingga keluarganya, termasuk sahabat dan kerabat dekat, mulai merasa khawatir. Salah satu yang merasa penasaran adalah Sahal, anak dari Abdul Muthalib,
yang merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Sahal datang untuk menanyakan keadaan Nabi. "Apakah engkau baik-baik saja, wahai keponakanku?" Saat itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengundang para kerabatnya untuk berkumpul. Diundang sekitar 45 orang, termasuk Abu Lahab, sebagai bagian dari strategi awal untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan jamuan makan untuk para kerabatnya. Setelah mereka selesai menikmati hidangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan maksudnya. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul. Beliau juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Setelah menyampaikan itu semua, paman Nabi, Abu Talib, dengan penuh kasih berkata, "Wahai keponakanku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu, tetapi aku tidak bisa meninggalkan agama yang dianut oleh Abdul Muthalib." Kemudian, anak Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib, yang dikenal penuh semangat, berkata, "Aku akan selalu membantumu, aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Namun, sikap Abu Lahab berbeda. Meskipun dia tidak menunjukkan kemarahannya di hadapan Nabi pada hari itu, keesokan harinya, sikapnya semakin jelas. Pada pagi yang cerah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa dan dengan suara lantang menyeru, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Suara beliau terdengar sangat keras hingga orang-orang yang sedang tawaf dan sa'i di Masjidil Haram pun mendengarnya dan segera menengok ke arah beliau. Mereka yang ada di sana sudah sangat mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal bijaksana, terutama dalam peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan tersebut. Saat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan tegas bahwa beliau datang untuk memberi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyeru umat manusia agar beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, di tengah keramaian itu, Abu Lahab yang hadir langsung bersikap keras. "Celakalah engkau, wahai Muhammad. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua?" ujar Abu Lahab dengan nada penuh kemarahan. Sejak saat itu, permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dimulai. Hubungan antara Abu Lahab dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya sangat baik, terutama saat kelahiran beliau, mulai terpisah jauh karena perbedaan keimanan yang tajam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk Islam, sementara Abu Lahab tetap dalam kekufuran. Tidak hanya Abu Lahab, istrinya, Ummu Jamil, juga ikut memusuhi dan menghalangi dakwah Nabi, seperti yang tercantum dalam surat Al-Masad, di mana Ummu Jamil disebut sebagai provokator yang turut membangkang terhadap ajaran Islam. Hari demi hari berlalu, namun sikap Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah berubah. Mereka terus-menerus menyakiti beliau, mulai dari mencaci maki hingga melemparkan kotoran di jalan yang sering dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ketika mereka mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Masad atau Al-Ahab yang mengancam bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, keduanya semakin menjadi-jadi dalam kedengkian mereka, terutama Ummu Jamil. Sebelum surah Al-Masad diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang akan dia peroleh jika masuk Islam. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan bijaksana, "Engkau akan memperoleh apa yang diperoleh oleh kaum muslimin." Dengan sombong, Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini jika aku dipersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab merasa dirinya lebih mulia, dan dengan angkuh menganggap dirinya lebih tinggi daripada umat Islam lainnya. Namun,
Nabi Muhammad SAW tidak membalas makian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surah Al-Masad yang mengutuk sikap Abu Lahab dan istrinya. Setelah itu, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, semakin memperburuk keadaan. Ia menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan putri-putri Rasulullah SAW. Bahkan, teman-teman Ummu Jamil sering menebarkan duri-duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar di masjid, Ummu Jamil datang dengan membawa segenggam batu dengan niat untuk melemparkan batu tersebut kepada Rasulullah SAW. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya, sehingga ia tidak dapat melihat Rasulullah SAW meskipun beliau sedang duduk di depan Abu Bakar. Yang dilihatnya hanya Abu Bakar, dan dengan penuh kemarahan, ia melontarkan kata-kata buruk terhadap Nabi Muhammad SAW, menyebutnya dengan sebutan Muzammas, yang berarti orang yang tercela. Gangguan yang datang dari Abu Lahab dan istrinya ini terus berlanjut tanpa henti, seolah-olah mereka tidak peduli bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakan mereka sendiri. Dulu, mereka sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bahkan memerdekakan budak karena kegembiraan itu. Namun, kini mereka malah menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam, terus menentang dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW dengan segala cara. Abu Lahab terus membenci Nabi SAW, mengolok-olok, dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Yatsrib, yang sekarang dikenal sebagai Madinah, peristiwa besar terjadi, Perang Badar. Namun, Abu Lahab tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena usianya yang sudah tua dan tubuhnya yang lemah, atau mungkin karena ia adalah seorang pengecut yang khawatir akan keselamatannya. Meski tidak ikut berperang, itu tidak berarti Abu Lahab membiarkan kemenangan datang pada kaum muslimin. Abu Lahab mengutus Al-Asi bin Hisham untuk mewakilinya dalam pertempuran. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-Asi dibayar oleh Abu Lahab untuk melawan umat Islam. Abu Lahab berharap Al-Asi dapat memenangkan perang, maka dia pun menyediakan kuda terbaik dan perlengkapan perang lainnya untuknya. Namun, seperti yang kita ketahui, kemenangan datang pada kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam, dan kaum kafir Quraisy pulang dengan kekalahan yang memalukan. Banyak dari pasukan kafir yang terbunuh atau terluka, seperti Aqabah bin Abi Mu'aid dan Umayyah bin Khalaf. Selain itu, banyak yang ditawan dan dipaksa membayar fidyah sebagai gantinya. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan umat Islam yang semakin besar. Sementara kaum kafir Quraisy merasa diinjak-injak dengan kekalahan tersebut. Abu Lahab, yang sangat marah dan kesal dengan hasil peperangan itu, merasakan penderitaan yang mendalam. Tidak ada yang bisa menenangkan hatinya setelah kekalahan besar itu. Setelah 7 hari, Abu Lahab pergi ke Makkah dan di sana, ia meninggal dunia. Ia dikuburkan di Bukit Jabal Abu Lahab, dan istrinya, Ummu Jamil, Arwah binti Harb bin Umayyah, juga dimakamkan di kaki gunung tersebut bersama dengan Abu Lahab. Terkait kematian Abu Lahab, ada 3 pendapat yang menceritakan kematian tragisnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa Abu Lahab meninggal dunia karena terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kabar kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar. Dikatakan bahwa selama 3 hari setelah kematiannya, mayat Abu Lahab tidak dikuburkan dan membusuk, sehingga menambah kesengsaraan yang ia rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Abu Lahab dan peranannya dalam sejarah Islam memang penuh dengan pelajaran yang dalam. Dari keangkuhannya yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW
hingga akhirnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diceritakan dalam surah Al-Lahab. Kisah ini menggambarkan betapa kerasnya permusuhan yang ditunjukkan oleh Abu Lahab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pada awalnya dia pernah merasa senang saat kelahiran beliau. Begitu banyak riwayat yang menggambarkan kematiannya yang tragis, semua menggambarkan bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari takdir Allah. Abu Lahab, meskipun memiliki harta dan kekuatan, tidak bisa melawan kekuasaannya. Apa yang dikejarnya di dunia tidak akan membawa manfaat di akhirat, dan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, harta dan usaha yang dia lakukan akan sia-sia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berusaha menjadi umat yang taat dan berbakti kepadanya. Terima kasih telah berbagi kisah ini. Demikian kisah ini kami sampaikan, semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.